Perkenalkan, nama saya Sun Kurniawan Jebua dari 10 TKJ. Saya akan menjelaskan materi pelajaran Cijindo, yaitu tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Di Indonesia terkenal dengan penduduknya yang mayoritas memeluk agama Islam, budayanya, alam yang luas, dan hasil bumi yang cukup banyak. Sejarah masuknya Islam awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Banyak berspekulasi jika Islam masuk ke Indonesia di abad ke-7 atau 8, karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam di sekitar Selat Malaka. Selain perdagangan, ada juga dengan cara mendakwah penyebaran di tanah Jawa yang dilakukan oleh para wali songo. Mereka lah yang menyebarkan Islam dengan cara pendekatan sosial budaya. Di Jawa, Islam masuk melalui pesisir utara Pulau Jawa dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun binti Hibatullah. Di Mojokerto juga telah ditemukan ratusan makam Islam kuno. Diperkirakan makam ini adalah makam para keluarga istana Majapahit. Di Kalimantan, Islam masuk melalui Pontianak pada abad 18 di hulu Sungai Pawan. Kalimantan Barat ditemukan pemakaman Islam kuno. Di Kalimantan Timur, Islam masuk melalui Kerajaan Kutai. Di Kalimantan Selatan melalui Kerajaan Banjar, dan dari Kalimantan Tengah ditemukannya Masjid Gede di kota Waringin yang dibangun pada tahun 1434 Masehi. Di Sulawesi, Islam masuk melalui raja dan masyarakat Gua Talo. Demikian sedikit penjelasan tentang sejarah Islam masuk ke Indonesia. Kita harus bangga dengan para ulama yang telah menyebarkan agama Islam di Indonesia tanpa adanya perang. Dengan peran para ulama yang bijaksana, agama Islam dengan mudah diterima di seluruh Nusantara. Ada banyak teori yang menerangkan bagaimana sejarah masuknya agama Islam masuk ke Indonesia. Dari semua teori tersebut, kebanyakan menggambarkan Islam masuk pada awal-awal Hijriah atau sekitar tahun 700 Masehi. Pada masa kekhilafan Islam di tanah Arab, kekhilafan tersebut mengutus utusannya untuk datang ke Nusantara dan menyebarkan agama Islam di Nusantara. Hal ini dibuktikan dengan adanya kampung Arab atau pemukiman Arab di pesisir barat pantai Sumatera yang banyak dijumpai oleh para pedagang pada masa lalu. Dengan adanya pemukiman Arab inilah yang diyakini menjadi salah satu teori awal mula masuknya Islam di Indonesia. Namun ada juga beberapa teori lain, misalnya teori dari India, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Maksudnya agama Islam di Indonesia memiliki banyak teori karena tidak ada yang tahu pasti kapan agama Islam masuk ke Indonesia di Nusantara. Untuk itu berikut kami berikan beberapa penjelasan teori masuknya agama Islam ke Nusantara. 1. Teori India atau Gujarat. Teori ini dicetuskan oleh GWJ Drewes dan dikembangkan oleh Snow Hurgons dan kawan-kawan. Selain itu, teori India atau teori Gujarat ini juga diyakini oleh sejarawan Indonesia Sucipto Wirjo Supatro yang meyakini awal mula sejarah masuknya Islam di Indonesia adalah melalui India atau Gujarat. Teori India atau teori Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Para saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat Indonesia. Kemudian setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Banyak bukti yang menguatkan teori Gujarat ini, salah satunya adalah makam Malik As-Saleh yang merupakan salah satu pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Corak dari batu nisan Malik As-Saleh sangat mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Bahkan makam salah satu wali songo yakni makam Maulana Malik Ibrahim juga memiliki batu nisan khas Gujarat seperti makam Malik As-Saleh. 2. Teori Arab atau Mekah. Kemudian selanjutnya ada teori Arab yang merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh J.V. van Leur hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997, Buya Hamka menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia.
Bukti yang dimaksud Buya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Teori ini juga didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan bahwa pada masa itu bangsa Arab merupakan bangsa dominan dalam perdagangan di Nusantara. Kemudian mereka menikah dengan pribumi dan berdakwah di Nusantara. 3. Teori Persia. Teori yang menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dari negara Persia adalah teori yang didukung oleh Husain Jajiningrat dan Umar Amir Husain. Jajiningrat berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Salah satu contoh kebudayaan Islam di Indonesia yang mirip dengan kebudayaan Islam di Persia adalah kaligrafi yang ada di makam batu nisan di Nusantara. Ada pula beberapa ritual keagamaan seperti tabut di daerah Bengkulu dan tabuik di daerah Sumatera Barat yang hampir sama persis dengan ritual keagamaan di Persia yang diadakan setiap 10 bulan Muharram. 4. Teori Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh panglima Muslim yang bernama Sa'd bin Waqqas yang berawal dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Bahkan salah satu kota Cina pada masa itu yakni kota Kanton pernah menjadi pusat dakwah Muslim di Cina. Bukti dari teori Cina ini adalah banyak pendakwa yang berasal dari keturunan Cina yang punya pengaruh besar pada masa kerajaan Demak. Banyak meyakini bahwa Islam masuk ke Indonesia pada tahun 700 Masehi atau pada abad ke-7. Hal ini karena dapat catatan Cina kuno menerangkan bahwa pada masa itu terdapat perkampungan Arab atau kemungkinan Arab di sekitar pesisir Pulau Sumatera hingga sekitar Selat Malaka. Para wali songo tidak hanya menyebarkan agama Islam dengan cara mendakwah, namun juga mengajarkan agama Islam dengan cara mendekati masyarakat pribumi dan berbaur secara mengikuti adat istiadat dan kehidupan sosial di Nusantara. Di Kalimantan, Islam masuk pada abad ke-18. Hal ini terbukti dengan ditemukannya makam Islam kuno dengan batu nisannya, sedangkan di wilayah timur Indonesia Islam masuk melalui Sulawesi yang pada masa itu merupakan salah satu daerah yang memiliki kerajaan Islam dan tempatnya pun strategis untuk jalur perdagangan di wilayah timur Indonesia. Begitu banyaknya sejarah mengenai agama Islam membuat umat di dalamnya memiliki peradaban masing-masing yang membuat adanya dinamika, dan hal ini dibahas dalam buku Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia oleh Kunjowo Wijoyo. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.